perkataan-perbuatan yang sia-sia, yang membuang-buang waktu. Contohnya apa? Main game berjam-jam, itu nggak ada manfaatnya. Itu karakter orang mukmin beruntung loh, kata Allah. Yang kedua itu waktunya manfaat untuk zikir, untuk ibadah yang sunnah. Itu kelihatan tuh orang ahli surga sudah kelihatan. Waktunya nggak tersia-sia, tidak terbuang sia-sia. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dia merasa bahwa di dalam hartanya dirinya itu ada milik orang lain, hak orang lain, hakul lisaili wal mahrum, sehingga dia setiap zakat itu pasti dikeluarkan karena itu milik orang lemah, orang miskin. Terus tidak pernah berbuat zina, tidak pernah main burungnya. Burung apaan tuh? Yang menonjol. Menjaga kemaluannya, tidak sampai maksiat, tidak sampai berzina, apalagi berzina. Subhanallah. Makanya Pak Urip sering ngomong, biangnya dosa itu, maksiat itu baru setiap hari sabunnya pacaran. Pak, baru setiap hari sabunnya bolong. Ngomong itu melulu, sabun belum. Bosan kali. Buat kocok-kocok. Ini omongannya terlalu vulgar, nggak boleh. Gitu. Saring. Kalau mau lucu jangan ada Pak Urip sini. Nggak lucu. Sandra, ngerti? Hindari pacaran. Pacaran adalah bidik. Biang dosa. Sana. Baru dibilangin. Apalagi pacaran, surat-suratan dulu, nanti arahnya ke sana. Arahnya menuju ini ada apa yang nggak benar. Ketika ada dua orang beda jenis di tempat yang sepi, ada yang ketiga. Siapa yang ketiga? Setan. Namanya setan apa? Setan uka-uka. Kata Ustadz Tile, setan uka-uka. Mulutnya ngobrol, tangannya piknik. Lama-lama uka aju, uka anak. Uka empak ya Pak. Uka empak, uka eha. Otaknya apa sih kok kayak gitu, Mbok? Uka arok, uka rok. Uka anak, uka empak. Begina, Pak. Begina, Pak. Paling otak begina, Pak. Terus selanjutnya cirinya apa? Dia jaga bener itu. Nggak sampai matanya maksiat, nggak sampai hatinya maksiat, tangannya maksiat itu dihindari bener. Terus Bercanda Pak. komitmen dengan amanat, tidak pernah berkhianat, nggak pernah ingkar janji. Makanya gampang orang beriman yang imannya kurang oke. Coba kalau janji ditepati tidak, dikasih amat berkhianat atau tidak. Ahli ibadah maaf, tapi berkhianat sesama temannya, ketahuan itu ibadahnya nggak bener. Harus dikoreksi. Mungkin sholatnya tidak khusyuk, wudunya nggak bener. Sama aja praktik sholat ya Pak. Sama aja praktek sholat. Tapi dosa nggak Pak? Menggugurkan kewajiban aja. Tapi dosa nggak? Kan ngugurin kewajibannya sudah terbayar, tapi efek buat hatinya tidak ada. Kenapa? Sholatnya tidak khusyuk. Aryo sholat, pikirannya kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu afidah kemana ya? Habis pulang sekolah ya, pikirannya kemana-mana. Nanti main futsal di mana ya? Lagi sholat padahal. Pikirannya jalan-jalan ke sana-sana. Nanti pulang naik apa ya? Jaklingko apa naik apa ya?
Ya telinga kelamaan. Apa naik gojek ya? Gojek ke kos. Padahal lagi sholat duha. Contoh. Saya diajak ke kosan Pak sama ini Pak. Terus apa lagi? Terakhir, mereka menjaga sholatnya sesibuk apapun. Udah. Makanya kelihatan orang beriman ada yang gak beruntung, ada juga orang beriman yang beruntung. Siapa orang beriman yang beruntung? Yang tadi tuh. Di antaranya yang terakhir, dia menjaga sholatnya. Game nyeledekin lu tenang-tenang nih. Oh iya Sariman selalu teman. Saya berdua dengan Rekam nih gue. Weh, Gema. Dulu Gema. Iya, Pak. brutal. Tidak pernah meninggalkan sholat sesibuk apapun. Main futsal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bubar dulu, sholat dulu, Allah nomor satu kan dulu, bro. Ayo bro, bubar dulu. Oke, udah dulu. Mereka azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lanjut main bola bro, ayo lanjut. Sholat antar dulu. Subhanallah. Bagaimana mau disebut orang beriman yang sukses, yang bahagia, yang beruntung, sholat aja ditinggal. Mimpi kali ini jadi orang mukmin yang beruntung. Teis, Pak, teis. Punya agama. Mana punya nama? Gue enak banget lu. Subhanallah. Buddha. Cara di atas sih belum belajar. Awas, hati-hati mulut, jangan sembarangan ngomong. Kalau ada yang ngomong Yesus Tuhan, hati-hati. Mulut lu harimaumu ya Pak. Istighfar itu. Awas ya, jangan buat mainan itu. Hati-hati. Maaf ini, jangan sekali-kali bilang Yesus Tuhan. Walaupun bercanda, itu khawatir kamu Tak kamu. Rumah apa pas hari Jumat gimana? Apaan tuh yang minta lagu Tuhan Yesus? istighfar, istighfar. Syahadat tuh habis ngomong begitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak, saya bercanda, jangan bercanda yang begitu. Itu urusan akidah repot nanti. Jangan main, jangan bercanda yang begitu. Guru saya Taurif. Lucu banget tuh satria, lucu. Dono. Bukannya bukan Dono, lucu enggak? Nih, pegang. Sekarang tulis. Ada 8 lelah yang Allah sukai. Nih. Kasih, bisa. Tulis. Lelah, ada 8 lelah yang Allah sukai. Lelah tapi Allah demen tuh, seneng. Yang pertama adalah, tulis nanti saya tanya, nggak bisa diri sambil joget kaki satu, matanya mendelik sambil joget kamu nanti. Kalau nggak ditanya nggak bisa. Catat. Satu, lelahnya orang yang mencari nafkah untuk keluarganya. Sehingga di dalam surat
Yang ke-62 Al-Jumu'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika sudah melaksanakan sholat, bertebaranlah di bumi, cari karunia Allah, mencari nafkah untuk keluarga. Kamu nih dalam suaranya. Artinya apa? Allah mengakui, Allah memerintah, cari dong nafkah buat keluarga. Kalau habis sholat, sholat apa? Di situ sholat Jumat. Di ayat sebelumnya. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Lelah apa? Lelahnya orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan berjihad. Berjihad sekarang apa? Cari nafkah lah, mendidik anak biar benar, itu jihad. Mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya pada orang lain. Yang ketiga, lelahnya orang yang berdakwah, menyeru pada kebaikan. Itu Allah sukai, itu lelah yang begitu, berdakwah kemana-mana, keliling. Sehingga di dalam surat Fussilat ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Kata Allah, mana tuh yang lebih baik ucapan orang yang mengajak kepada jalan Allah dan mengajak orang untuk beramal soleh, itu paling baik, ucapan terbaik itu. Mengajak orang dakwah sana sini, itu Allah suka itu ketika dia kelelahan, Allah demen itu. Yang keempat, lelahnya orang yang belajar dan menuntut ilmu. Kalian nih, diri. Lelahnya orang belajar menuntut ilmu. Kalian nih, kamu capek, aus, pulang siang, Allah hargai itu, demen Allah itu. Dalam surat Ali Imran 79 kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kamu selalu mengajarkan Alkitab, Al-Quran, dan kamu pun mempelajarinya. Allah mengakui itu. Ketika kalian lelah mencari ilmunya Allah, Allah sukai. Yang kelima, lelahnya orang yang mengurus keluarganya. Capeklah, didik, cari nafkah, Allah senang. Sehingga dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang yang berusaha mendidik keluarganya biar menjadi orang mukmin yang baik, itu lelahnya Allah sukai yang begini. Kenapa? Allah memerintahkan qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang keenam, lelahnya orang yang beribadah, beramal soleh. Kemak masuk. Anto masuk, Anto. Lelahnya orang yang beribadah, kalian malam-malam orang pada tidur, kalian bangun sholat tahajud, padahal ngantuk-ngantuk, siangnya lelah. Gak apa-apa, Allah suka itu. Diri kamu sini, diri.
beribadah, zikir lama, capek. Allah suka itu lelah yang begitu. Sholat sunnah duha 12 rakaat, Allah harga itu capeknya, lelahnya itu. Lagi capek-capek siang-siang sholat duhur, sholat sunnah, capek. Allah hargai itu, Allah suka yang lelah begitu. Lelahnya orang yang beribadah dan beramal soleh. Semua apapun yang kalian perbuat, Allah hargai, tidak Allah sia-siakan, tercatat rapi. Yang ketujuh, lelahnya siapa? Lelahnya orang yang mengandung, melahirkan, menyusui. Sehingga di dalam surat Luqman ayat 14, wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Ibumu yang mengandungmu, oh ibumu yang mengandung 9 bulan kamu lawan. Summa na'udzubillah min zalik. Sampai yang melawan orang tuanya, ibunya. Putra. Terima kasih. Muni, ibumu yang lahirin kamu Muhni 9 bulan. Mau tidur susah, mau tenggorok susah. Udah lahir, udah gede, dimandiin, disuapin, disuruh orang tuanya, Muhni, nak beli cabai. Capek mah, habis sekolah disuruh. Aku capek apa ya? Ya Allah, misalnya ini. Siapapun yang melawan ibunya, hati-hati itu yang melahirkan kalian. Makanya orang yang melawan orang tuanya itu bau surga aja nggak dapat. Iko, baunya surga nggak dapat, baunya doang. Apalagi surganya, mimpi kali. Mau masuk surga, anak yang berani sama ibunya. Iya nih, ada ngobrol. Ngomong-ngomong saya ngomong. Ada orang ganteng lagi ngomong. Ganteng. Ada nggak? Ada nggak? Tapi kan bapak saya kan teman saya, Pak. Besok. Rekam ini. Terakhir. Lelahnya orang yang dalam kesusahan, sakit. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Baqarah 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyiris sabirin. Namanya hiduplah kita susahlah, menderita, resiko hidup. Allah sudah menyatakan, Allah akan uji kalian dengan rasa takut, kelaparan, susah cari duit, tapi dia sabar. Diuji sakit, sabar. Makanya saya pesan, kalau sehat jangan bilang sakit. Cuma niat biar diizinin sama gurunya. Summa na'udzubillah min zalik. Dikasih sehat, izin lagi sakit, padahal sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi.